Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang dampak positif dan negatif dari literasi digital. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, yaitu terdiri dari Raihan, Lukmanul Hakim, Putri Nindya, Putri Laina Aulia, dan Bunga Lestari. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Raihan. Literasi digital mengacu pada kemampuan individu untuk menggunakan teknologi digital, terutama komputer dan perangkat berbasis internet untuk mencari, mengevaluasi, memahami, dan berpartisipasi dalam informasi dan budaya digital. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana teknologi bekerja, bagaimana berinteraksi dengan konten digital, dan bagaimana melindungi diri dari risiko dan ancaman online. Berikut beberapa aspek penting dari literasi digital. Yang pertama ada kemampuan navigasi, yang kedua ada evaluasi informasi, yang ketiga pemahaman teknologi, yang keempat keamanan digital, yang kelima etika digital, yang keenam partisipasi aktif, yang ketujuh kritisisme media, yang kedelapan penyelesaian masalah. Literasi digital penting dalam dunia modern yang semakin terhubung secara digital. Ini membantu individu untuk mengambil manfaat dari teknologi digital sambil mengurangi risiko dan kerentanannya terhadap masalah seperti penipuan, kehilangan privasi, atau ketidakmampuan memahami informasi yang ditemukan secara online. Pendidikan dan pelatihan dalam literasi digital menjadi semakin penting agar individu dapat menjadi pengguna yang cerdas dan bertanggung jawab dalam ekosistem digital. Dampak positif literasi digital. Yang pertama, akses ke informasi. Literasi digital memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai informasi. Yang kedua, ada pengembangan keterampilan. Pengguna yang melek digital dapat mengembangkan keterampilan teknis yang berguna seperti pemrograman. Yang ketiga, ada pengembangan karir. Literasi digital dapat membantu individu dalam mencari pekerjaan. Yang keempat, ada pertumbuhan ekonomi. Literasi digital merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Dan yang terakhir, ada partisipasi dalam komunitas online. Literasi digital memungkinkan orang berpartisipasi dalam komunitas online. Dampak negatif literasi digital. Yang pertama, ketidakamanan dan penipuan. Pengguna yang kurang melek digital lebih rentan terhadap penipuan online. Selanjutnya, penyebaran misinformasi. Literasi digital yang rendah dapat membuat orang mudah terpengaruh oleh informasi palsu. Selanjutnya, gangguan kesehatan mental. Pengguna yang tidak mengatur waktu online dengan bijak dapat mengalami gangguan kesehatan mental. Selanjutnya, kehilangan privasi. Pengguna yang tidak memahami atau tidak melindungi privasi mereka secara online dapat menghadapi resiko kehilangan data pribadi atau pelanggaran privasi. Selanjutnya, kesenjangan digital. Orang yang tidak memiliki akses atau keterampilan literasi digital yang memadai dapat mengalami kesenjangan digital yang menghambat kemampuan mereka untuk bersaing dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Bagaimana mengembangkan ide untuk membuat suatu konsep dari pemakaian teknologi yang sudah ada? Yang pertama, pahami teknologi yang ada. Pertama, pahami dengan baik teknologi yang sudah ada, pelajari cara kerjanya, kemampuannya, dan aplikasi yang sudah ada. Identifikasi kelemahan atau area di mana teknologi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Yang kedua, tinjau masalah atau tantangan. Identifikasi masalah atau tantangan yang bisa dipecahkan atau perbaiki dengan menggunakan teknologi yang sudah ada. Fokus pada masalah yang relevan dan memiliki potensi dampak positif. Ketiga, kreativitas dan brainstorming. Lakukan sesi brainstorming dengan tim atau secara individu. Cobalah untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide tanpa terlalu membatasi diri.
Jangan khawatir tentang keaslian ide pada tahap ini. Yang keempat, analisis potensi. Setelah Anda memiliki sejumlah ide, lakukan analisis potensi untuk setiap ide. Pertimbangkan apakah ide tersebut memecahkan masalah dengan efektif, apakah ada pasar atau pemakai potensial, dan apakah ide tersebut dapat diimplementasikan dengan teknologi yang sudah ada. Yang kelima, validasi ide. Bicarakan ide-ide Anda dengan orang lain, berbicaralah dengan ahli di bidang yang relevan, teman, mentor, atau juga. Mereka dapat memberikan wawasan dan masukan yang berharga. Yang keenam, pilih konsep terbaik. Seleksi ide-ide Anda dan pilih konsep terbaik berdasarkan kriteria seperti potensi, dampak, keunggulan kompetitif, kelayakan teknis, dan keberlanjutan. Yang berikutnya ada rencana implementasi. Setelah Anda memilih konsep, rencanakan implementasinya. Tentukan bagaimana Anda akan menggunakan teknologi yang sudah ada untuk mewujudkan konsep tersebut. Kemudian pengembangan prototipe. Buat prototipe atau model awal dari konsep Anda. Ini dapat membantu Anda untuk menguji dan mengembangkan ide secara praktis. Kemudian uji coba dan evaluasi. Uji coba konsep Anda dalam situasi nyata jika memungkinkan. Dapatkan umpan balik dari pengguna atau pemangku kepentingan, evaluasi kinerja serta keberhasilannya. Lalu literasi dan perbaikan. Berdasarkan uji coba dan umpan balik, lakukan literasi pada konsep Anda, perbaiki dan tingkatkan seiring berjalannya waktu. Kemudian pelaksanaan dan skalabilitas. Setelah Anda yakin dengan konsep Anda, lakukan pelaksanaan penuh dan perhatikan aspek-aspek seperti skala dan pertumbuhan. Kemudian pasar dan promosi. Pertimbangkan strategi pemasaran dan promosi untuk konsep Anda. Bagaimana Anda akan memperkenalkan produk atau layanan Anda ke pasar. Kemudian pelajari dari keberhasilan dan kegagalan. Ingatlah bahwa tidak semua ide akan berhasil. Penting untuk terus belajar dari setiap pengalaman, baik itu keberhasilan maupun kegagalan, dan menggunakannya untuk mengembangkan ide-ide masa depan. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.